Perkenalkan, nama saya Eka Saputra dengan NIM C1D1233033 dari Universitas Jambi, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah Cyber Security Management yang dengan dosen pengampu Bambang Purnomo, SEMM. Langsung saja kita ke soal pertama, yaitu jelaskan tren dan perkembangan kejahatan cyber. Untuk jawaban yang pertama, itu kejahatan cyber adalah aktivitas ilegal dilakukan melalui jaringan komputer atau internet seperti pencurian data, penipuan digital, dan perusakan sistem. Tren kejahatan cyber saat ini mencakup serangan ransomware, phishing, serta penyalahgunaan deepfake dan malware pada perangkat mobile. Perkembangannya makin kompleks dengan munculnya cybercrime as a service di dark web, meningkatnya kejahatan berbasis cryptocurrency, serta ancaman global yang mendorong negara-negara memperkuat regulasi dan kerjasama lintas batas untuk menanggulanginya. Tren kejahatan cyber saat ini menunjukkan peningkatan pada serangan yang lebih terarah dan manipulatif. Teknik phishing tidak lagi bersifat umum, melainkan disesuaikan dengan profil korban melalui data yang diperoleh dari media sosial atau kebocoran data dari sebelumnya. Serangan ransomware kini disertai ancaman publikasi data atau double extortion. Dan perangkat seperti ponsel, smart home, serta kamera pengawas makin rentan disusupi. Selain itu, serangan DDoS dan pengambil alihan akun atau account takeover juga semakin sering digunakan untuk melumpuhkan layanan atau mengambil alih identitas digital seseorang atau institusi. Untuk bagian yang ketiga, ada perkembangan kejahatan cyber dipengaruhi oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, deepfake, dan mata uang kripto. Artificial Intelligence atau AI digunakan oleh pelaku untuk membuat malware dapat beradaptasi, menghindari deteksi, serta menghasilkan konten palsu yang tampak lebih autentik. Kemunculan cybercrime as a service memungkinkan siapapun menyewa layanan ilegal seperti peretasan atau pencurian data tanpa keahlian teknis. Di sisi lain, dunia internasional mulai merespons dengan meningkatkan regulasi seperti GDPR dan UUPDP, membentuk tim keamanan digital nasional, dan memperkuat kolaborasi global untuk menangani kejahatan lintas negara. Untuk soal yang kedua, ada jelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber. Jawaban yang bagian pertama itu upaya penjagaan kejahatan cyber melibatkan kombinasi edukasi, teknologi, dan kebijakan. Individu dan organisasi perlu meningkatkan literasi digital, terutama dalam mengenali phishing, menjaga kerahasiaan data, serta menggunakan sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor. Secara teknis, pencegahan dilakukan dengan memasang firewall, antivirus, sistem deteksi intrusi, serta rutin memperbarui perangkat lunak untuk menutup celah keamanan. Tingkat kebijakan, perusahaan harus memiliki kebijakan keamanan informasi yang jelas, serta melakukan audit dan pelatihan berkala untuk memastikan kesiapsiagaan terhadap ancaman cyber. Penanggulangan kejahatan cyber dilakukan melalui pelapor insiden, investigasi forensik digital, dan penegakan hukum. Ketika serangan terjadi, respons cepat sangatlah penting, termasuk isolasi sistem terdampak, pemulihan data cadangan, serta pelacakan sumber serangan. Lembaga pemerintah dan otoritas cyber seperti BSSN di Indonesia berperan dalam mengordinasikan penanggulangan secara nasional. Di tingkat global, kerjasama antar negara dan lembaga seperti Interpol juga dibutuhkan untuk menangani kejahatan lintas batas. Selain itu, pembaruan regulasi dan penguatan kerangka hukum menjadi fondasi penting dalam memastikan pelaku dapat dijerat hukum dengan tegas. Untuk soal yang ketiga, ini adalah typo. Sebutkan dan jelaskan dampak kejahatan cyber. Untuk bagian pertama, ada kerugian finansial. Data dicuri atau disusupi menyebabkan kerugian uang baik dari pencurian langsung maupun biaya pemulihan. Kalau kita mau mengembalikan data itu, biasanya kita harus membayar ke pencurinya atau kita bisa membayar orang untuk mendapatkan sisa-sisa hasil yang sudah dihapus oleh pencurinya. Terus ada kehilangan data. Data penting bisa hilang, rusak, atau tidak bisa diakses lagi, terutama jika tidak ada cadangan. Kehilangan data ini sangatlah kerugian yang sangat besar ya bagi ini. Karena data itu bisa lebih berharga daripada uang itu sendiri. Terus ada kerusakan reputasi, kebocoran data, atau serangan membuat publik kehilangan kepercayaan pada individu atau organisasi. Misalnya kalian memberikan informasi kepada company, misalnya seperti tanggal lahir, nama, atau hal-hal penting lainnya, dan company tersebut terserang dan datanya bocor, maka reputasinya akan turun drastis.
Terus ada gangguan operasional, serangan seperti ransomware bisa menghentikan aktivitas perusahaan atau layanan publik sementara waktu. Misalnya, e-wallet seperti Dana yang diserang akan terjadi penghentian total dalam aplikasinya karena sedang diserang. Itu adalah contohnya saja. Ancaman keamanan sosial, serangan terhadap sistem pemerintah, militer, atau infrastruktur vital bisa membahayakan stabilitas negara. Penyalahgunaan identitas, data pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk penipuan atau aktivitas ilegal atas nama korban. Ini sering terjadi pada pinjol, di mana pinjol tersebut menggunakan KTP orang yang sudah tersebar dan mengaku sebagai orang tersebut. Tadi itu adalah hasil presentasi saya, dan saya akhiri presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Haikal Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.